pelajaran selanjutnya. Monggo dipimpin. Bunga. Persiapan. Berdoa dimulai. Belajar lagi tentang materi atau mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Yang akan kita pelajari tentang konsep berpikir komputasional. Apa itu Pak konsep berpikir komputasional? Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan belajar tentang konsep tadi ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik itu kalian ya, mampu yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua dapat menyebutkan 4 pilar atau 4 bagian dari berpikir komputasional. Yang ketiga memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sama harus bisa. Yang terakhir menggunakan berpikir komputasional untuk memudahkan masalah sederhana. Nah, biar tidak panjang lebar. Ya. Nah, saya kasih pertanyaan. Kira-kira jika kita terlambat kali, bagaimana cara cepat berangkat ke sekolah? Ismi, menurut Ismi kalau sampai terlambat kali, yuk apa cara ini sampai bisa berangkat cepat ke sekolah? Mempercepat. Ada lagi? Terus, mempercepat. Bunga? Tidak terlalu tidur terlalu malam sehingga bangun pagi. Bila terjadi lagi besoknya saya tidak akan tidur malam agar bangun pagi. Vina, gimana menurut Vina? Kalau sampean hari ini bisa terlambat kali, bagaimana cara berangkat ke sekolahnya?
Apa rotok? Ayo yang lain, ada yang bisa menambahkan? Kata Gismi mempercepat kegiatannya. Sarapan mangan tempe tok ya, atau yang lain ya. Untuk meni aku cek kak terlambat bangun. Menurut Bunga, saya akan tidurnya lebih cepat. Nah, boleh, itu salah satu mengatasi masalah kita bila kita itu terlambat bangun dan biar tidak terjadi lagi. Ada lagi, kasih alarm besoknya. Boleh minta bantuan orang tua. Bu, bangun no. Kayak aku telah. Nah, ya. Paham ya? Kan gitu, ada solusi-solusi yang harus kalian kerjakan sendiri. Bagaimana biar tidak terulang. Mosok balik-balik terlambat ke sekolah gara-gara bangunnya kesiangan. Ya enggak? Nah, itu problematika atau masalah kita di kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya itu. Nah, sampean mencari solusinya. Gitu. Lek saiki bangun kesiangan ini apa caranya? Nggak sampai. Nah, untuk sekarang, untuk berikutnya, masuk besok siang, nah, biar tidak siang besok, saya tidur cepat, saya alarm, saya minta bantuan ayah atau bunda kalau biar tidak kesiangan. Nah, seperti itu anak-anak. Ada yang tanya untuk ini? Tidak ya? Oke, setuju semua ya? Mana ini kesiangan karena sholatnya ya opo. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional itu adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah. Jadi memecahkan sebuah masalah dengan cara terinspirasi dari cara berpikir komputer. Komputer itu secepat tuh. Gak mungkin apa ya? Kelirunya ya sedikit. Akannya kan gitu ya. Sama lewat tahu komputer kan HP ya seperti itu kan. Cara berpikirnya komputer itu ya ikan paus. Memang tuh ikan paus sampai ketik saja. Iya enggak? Cuma nono ikan water betul. Ya. Nah, ya apa cara berpikirnya komputer? Nah. Ini melibatkan kemampuan untuk menguraikan masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Masalah yang besar itu sama pecah-pecah menjadi masalah yang kecil yang bisa diatasi atau yang bisa dibagi dan terstruktur. Jadi bisa terstruktur serta merancang solusi yang efisien dan sistematis. Berpikir komputasional tidak hanya relevan dalam dunia IT atau komputer, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan anggapan coding itu masalah kok enggak. Ini kita berpikir otak kita gimana caranya biar cepat menyelesaikan masalah seperti caranya komputer ya, dengan cara komputasional. Oke, lanjut. Nah, cara berpikir komputasional itu terdiri dari 4 komponen atau 4 pilar. Apa saja ini yang harus sampean ketahui dan harus sampean gunakan biar sampean bisa berpikir secara komputasional atau berpikir sesuai atau dengan cara seperti komputer yang kesalahannya hampir tidak ada. Dan untuk kalkulator karena sudah disetting seperti itu gak akan salah perhitungan. Lek salah berarti IC ini forcing error kan gitu. Berarti ada kerusakan. Oke, yang pertama. Jadi harus ada 4 dulu. Yang pertama dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Bila orang sama gue masalah besar, ojo pikir langsung berdiri kan? Apa dibagi di contoh, taman kate nggak tahu ulang tahun, di mana acara ulang tahun itu terselenggara dengan
meriah atau sesuai dengan keinginan. Sampai harus bisa memilah. Ojo langsung, tak iso. Memilah apa? Memilah siapa pembawa acaranya, siapa yang bagi undangan, terus souvenir atau hadiah yang akan diberikan ke teman-teman apa, itu harus ada. Ini bagian itu. Jadi lepas kalau koordinasi kok kayak sing bagian itu ojo pikir dhewe iki yo sak ngene itu kok ono lho kok kumpul dadi siji dadi acara pesta ulang tahun ya sampean ndek dhewe itu undas kan lho sampean lho sing turun tuku iki gak iso makane dipecah mau duwe kae yo ono kan sama iso tersenggah ono sing ya ono teror maksud diundang dhewe pasti kita yang sebagai pengen apa sama itu bisa mencantum itu dari siji kan gitu. Kalau kan sing sak paket ya terok tak soalnya orang kan dewe-dewe ya orang yang kurang sampai yang bagus yang ngatur itu seperti itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa terselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi polanya itu harus kita kenali. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau perbedaan dari berbagai masalah. Contoh, jadwal atau kegiatan sampean, keseharian sampean, seharian. Kesamaannya apa? Makan, tidur, waktunya hampir bersamaan mungkin, atau waktu berangkat sekolah dan pulang sekolah, ya kan? Atau waktunya sholat, kesamaannya. Perbedaannya mungkin di hari-hari tertentu saja. Pakaian seragam mungkin berbeda hari Senin sampai Selasa dengan Rabu sampai Kamis beda. Contohnya seperti itu perbedaannya. Tapi kesamaannya ada, perbedaannya ada. Jadi harus tahu polanya. Ya, saya sama sudah mengetahui pola, pasti nanti akan gampang mempermudah kalian. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah memfokuskan pada informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak perlu atau tidak penting. Contoh sampean disuruh menceritakan kembali sebuah cerita. Ceritanya wakil. Nah, sing sampean cerita tentang macam pasti yang penting-penting saja. Ya enggak? Contoh sinetron sak jam, atau 2 jam bisa. Atau drop bioskop. Pasti sampean cerita sing penting-penting toh. Gak mungkin sampean cerita 2 jam. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Yang penting-penting saja. Seperti itu. Atau bisa sama saja mau ke kantin, ya, mau beli barang, di pola kayak barang. Nah, fokus ke satu yang akan beli. Aku pengen beli minum, gelas. Soalnya cukup pengen beli minum. Di pola uang ke di bawah, mau jajan, mau kok pengen jaga. Jika itu aku jaga, akhirnya minumnya gak kebeli lah. Kan gak penting sama. Akhirnya tetap gelas. Seperti itu. Kok belanja nang pasar, cateten sing dituku iku apa? Ya. Jadi ana kono, aku dituku iki mari centang, iki mari centang. Sing gak kok datang belanja belanja. Maline sing gak perlu sampean tuku. Barang kalian tuku sing perlu entek duit. Nah, ya. Seperti itu, memfokuskan ke informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting atau tidak perlu. Yang keempat, algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Disusunannya ini apa? Contoh cara menghidupkan kipas angin. Gimana caranya? Yang pertama, ya apa?
kabelnya dicepkan, ditancapkan ke stop kontak ya, atau ke sumber energi listriknya. Terus kipas anginnya dinyalakan. Ya, kan gitu. Kalau ingin cepat ya ditambah lagi kecepatannya. Pak, pengen muter ya, tekan tombol untuk memutar. Itu ditarik ya. Nah, seperti itu. Mematikan juga seperti itu. Tekan tombol off-nya atau dimatikan. Selesai kan gitu ya. Nah, ini secara Pak, kalau enggak algoritma gimana? Ya nggak iso lah. Contoh dipasanginnya sama drum diktikno listrik diwalik urutan ini. Moro-moro dipetek. Kan nggak unyer. Ya. Itu. Salah ya nggak iso. Jadi 4 komponen atau 4 pilar berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, memecah masalah besar menjadi kecil. Yang kedua pengenalan pola. Jadi polanya itu mencari perbedaan dan kesamaan pola ciri-cirinya. Yang ketiga abstraksi, yaitu menyimpulkan hal yang penting saja, yang tidak penting diabaikan. Algoritma itu adalah mengurutkan sesuai susunan ya, secara sistematis, langkah-langkahnya harus urut. Contoh lagi, algoritma, sampai mau minum botol, apa minuman dalam botol? Coba caranya. Buka tutup botolnya, makan ke mulut. Lek gak dibuka sih? Ya, itu namanya algoritmanya kan salah. Paham ya? Dilanjut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah saya contohkan, ini ada contoh lagi ya. Dekomposisi, membagi tugas piket kelas. Sopo sing nyapu, sopo sing buka jendela, siapa yang merapikan meja. Lagi. Jadi masalah besar sampai bagi-bagi jadi mudah. Ojo nyapu kabeh. Ya Kak. Jadi badannya mana badannya? Ya, akhirnya kelasnya bersih. Pola, contoh pola jadwal atau kegiatan keseharian kita, mengenali pola. Jadi sama cek gak salah. Jadi jadwalnya saat ini aku biasa ya waktu ini bermain jadi sama bisa pola, mengenali pola. Terus atraksi, fokus pada, contohnya fokus pada barang yang dibeli atau tidak semua barang dicampur seperti tadi ya. Yang perlu dicatat, yang tidak perlu dicatat. Atraksi lah, keliru di Pak Aldo ya. Yang ketiga tadi algoritma ya. Berarti ini salah ya Pak Aldo. Algoritma tadi mengurutkan langkah-langkah sesuai agar bisa dikerjakan ya algoritma. Terus ini sekarang diskusi kelompok dibagi menjadi 4 ya, kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masalahnya mengidentifikasi masalah menjadi dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Masalahnya dari pembuatan jus alpukat. Terus saya jus alpukat. Yang boleh buat jus alpukat. Yang mau cara nih buat jus alpukat. Apa disini? Disiapkan alat dan bahan. Apa saja? Oh ya, pisau, alatnya pisau, blender, gelas, bahannya gula, air, alpukat, gelasnya. Iya.
Ya. Susu. Oke. Susu. Mister. Nah, seperti itu. Ini saya pakai. Dihentikan. Diisi ya. Silakan. Dihentikan secara kapok. Saya kasih waktu 30 menit. Paling lama 30 menit, setengah jam. Jangan kelompok 1, 2, 3, 4. Anggota kelompok itu tulis ya, ditulis. Tulis di wes ada nyata. Kelompok 3. Oh, 3. Nama kelompok 3, nanti anggota kelompok sampean sambil login di nama panggilan. Boleh dibalik nama anggota ya. Boleh. Silakan boleh anggota.
menjelaskan atau mengidentifikasi masalah dekomposisi ya. Ya cepat. Yang kelompok 2 nanti tentang atraksinya. Ya. Kelompok 3 tentang kelompok 2 tentang polanya, yang 3 tentang atraksinya, yang keempat tentang alokasinya. Betul ya? Nanti maju satu kelompok ke depan, diperkenalkan nama kelompoknya, kemudian disampaikan yang dibahas oleh satu orang. Ya, itu aja. Nomor 1 siap? Sudah siap? Sudah siap? Siap ya? Oke? Dengarkan dulu Pak Wanto. Nanti kalau teman kalian setelah selesai presentasi, kita kasih tepuk wow keren. Kasih 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 Ayo silakan, waktunya presentasi kelompok 1. Silakan dudukkan kelompok 1. Ya semua. Berdiri. Perkenalkan anggota kelompoknya. Ayo kenalkan siapa? Dari sini. Raja, tuh dia. Ada. Adit. Kami akan membacakan satu komposisi atau memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Memecahkan proses membuat siswa bukan menjadi masalah kecil. Satu, menyiapkan alat seperti blender, pisau, sendok, gelas, dan tangan. Dua, menyiapkan bahan seperti alpukat, gula, susu, air, es, dan topping. Tiga, memotong alpukat dan mengambil daging buahnya. Empat, memasukkan daging alpukat ke blender. Lima, menambahkan air, gula, susu, dan es. 6. Memblender hingga halus. 7. Menuang jus ke gelas. 8. Memberi topping opsional. 9. Menyajikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Wow, sekarang.
Ada. Oke, tepuk wow keren. Ayo. Nama kelompoknya? Ya, siapa informasi yang penting untuk membuat pengetahuan adalah yaitu adalah ALS yang kedua alat utama yaitu blender dan gelas. Yang ketiga urutan foto adalah ulang foto sejarah foto lalu ambil banding dan blender tuang dan satukan informasi yang harus diabaikan yaitu warna blender es gelas pisau yang tidak wajib sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil dari diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi bisa disimpulkan seperti nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulan. Setelah kita simpulkan kegiatan tadi, kita ngapain saja sih untuk hari ini? Materinya tentang tentang berpikir komputasi. Lihat. Jadi, apakah kalian merasa senang? Karena melihat teman kalian tampil dengan wow, Oke, kita simpulkan bersama ya. Jadi berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis dengan cara memecahkan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terstruktur mirip dengan cara kerja komputer. Dengan 4 komponen atau pilar berpikir komputasional, yang pertama dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua pengenalan pola, jadi mencari kesamaan dan perbedaan dari masalah yang ada. Yang ketiga abstraksi, yaitu memfokuskan pada informasi yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting atau tidak perlu. Yang terakhir algoritma ya, yaitu menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah itu. Contoh sampai probability coding pasti ada algoritmanya. Yang pertama apa, kedua apa, dikasih petunjuknya, itu adalah algoritma. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Iya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang menyangkut tentang dekomposisi ya. Dekomposisi. Mungkin itu dari Pak Wanto untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata.